Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perancangan sistem aplikasi e-voting menggunakan diagram UML. Yang pertama-tama, perkenalkan kelompok kami, yaitu yang pertama teman saya. Yang pertama yaitu saya Awan Esa Prayoga dengan NIM 22051214011. Kemudian yang kedua terdapat saya Eka Nur Aprilianti dengan NIM 220512141010. Kemudian ada saya Burhan Hidayatullah dengan NIM 22051214021. Kemudian saya Andrea Maira Kanaya dengan NIM 2205121408. Dan saya Audrina Zira Ramanyasari dengan NIM 2205121403. Nah, pada pendahuluan, yaitu voting adalah sebuah metode yang sangat berguna dalam mengambil keputusan, berlaku secara luas mulai dari tingkat masyarakat kecil hingga tingkat nasional. Melalui proses ini, pendapat dan keinginan seluruh populasi dapat dikumpulkan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan yang ada. Di negara-negara demokratis, pemilihan merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan arah negara, termasuk dalam pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden. Penting untuk memiliki peraturan dan prosedur yang ketat dalam pelaksanaan pemilihan guna menjamin kerahasiaan dan pelaksanaan pemilihan dengan memanfaatkan teknologi komputer yang dikenal sebagai e-voting. Sebelumnya, teknologi mobile juga digunakan dalam e-voting meskipun masih terdapat beberapa isu seperti kelemahan dalam aplikasi. Ini memberikan kesempatan untuk menggambarkan aplikasi e-voting menggunakan platform Android, dengan harapan bahwa e-voting akan menjadi opsi yang lebih umum dalam pemilihan di masa yang akan datang. E-voting telah diimplementasikan di berbagai negara dengan berbagai model, termasuk pemanfaatan smart cards dan komputer layar sentuh. Dengan ini, dibuatnya perancangan sistem aplikasi e-voting menggunakan diagram UML dengan harapan dapat mempermudah dalam pembuatan sistem aplikasi e-voting. Next. Oke, berikutnya yaitu kajian teori. Untuk yang pertama yaitu ada Unified Modeling Language atau UML. UML adalah sebuah bahasa standar visualisasi, perancangan, dan dokumentasi sistem perangkat lunak. Kemudian yang kedua yaitu diagram use case. Diagram use case adalah jenis diagram dalam UML yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar aktor, pengguna atau sistem eksternal dengan use case, yaitu fungsi atau fitur dalam sistem. Kemudian yang ketiga, diagram aktivitas atau activity diagram. Diagram aktivitas adalah jenis diagram dalam UML yang menggambarkan aliran data dan kontrol dalam suatu sistem. Next. Kemudian yang keempat yaitu diagram kelas atau kelas diagram. Diagram kelas adalah jenis diagram dalam UML yang menggambarkan hubungan antar kelas dalam sistem perangkat lunak. Kemudian yang terakhir yaitu diagram urutan. Atau sequence diagram. Diagram urutan adalah jenis diagram dalam UML yang menggambarkan interaksi antara objek-objek dalam sistem dalam urutan waktu. Oke. Berikutnya yaitu di sini ada use case diagram. Pada gambar berikut merupakan use case diagram sistem e-voting yang melibatkan dua aktor, yakni admin dan pemilih, di mana admin dapat menginput data calon, menginput data pemilih, menginput data pemilihan, dan hasil pemilihan. Kemudian pemilih dapat melakukan pilih calon. Oke, next. Jadi selanjutnya ada activity diagram. Jadi ketika pemilih menginputkan data pemilihan seperti NIK, nama, tempat tanggal lahir, email, dan mengeklik tombol simpan, maka yang dilakukan sistem adalah mengecek NIK yang telah diinputkan dengan menggunakan percabangan. Jika NIK yang diinputkan terdaftar, maka sistem melanjutkan untuk mengecek status pemilih apakah sudah memilih atau belum. Jika belum memilih, maka sistem menyimpan data pemilih. Namun, jika sudah melakukan pemilihan, maka sistem akan menampilkan pesan error. Selanjutnya, pada activity diagram di pemilihan, jadi untuk melakukan pemilihan, pemilih harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, sistem melakukan cek level
apakah dia adalah pemilih atau bukan. Jika bukan pemilih, sistem akan menampilkan pesan error. Namun, jika dia pemilih, maka sistem akan langsung menampilkan halaman calon pemilihan, kemudian sistem akan memastikan kembali apakah pemilih sudah yakin dengan pilihannya. Jika sudah yakin, sistem akan menampilkan halaman sukses. Namun, jika pemilih masih tidak yakin dengan pilihannya, maka sistem akan mengarahkan kembali ke halaman calon pemilihan. Dan activity diagram selanjutnya adalah hasil pemilihan. Pada activity diagram hasil pemilihan ini, admin mengeklik tombol login untuk admin, kemudian sistem akan mengecek level jika tidak akan masuk ke pesan error, dan jika iya akan langsung mengecek status. Lalu akan menampilkan halaman tombol utama, kemudian pilih modul sistem, hasil, lalu klik tombol hasil, maka akan tertera pernyataan dari hasil pemilihan. Selanjutnya terdapat kelas diagram. Di dalam diagram kelas e-voting terdapat 3 kelas utama, yaitu calon, hasil, dan pemilihan. Pada kelas calon terdapat beberapa atribut seperti ID calon, nama calon, dan status. Kelas hasil juga memiliki atribut yang sama dengan kelas calon, yaitu ID calon, nama calon, namun ada tambahan atribut hasil. Atribut ini dapat ditampilkan dan dapat dijumlahkan. Sedangkan pada kelas pemilih terdapat atribut ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, dan status pemilih. Atribut tersebut bisa ditampilkan, diedit, dan ada fungsi cek validasi. Terakhir, pada kelas pemilihan terdapat atribut ID pemilihan, nama pemilihan, tanggal pemilihan yang dapat ditampilkan dan dipilih. Selanjutnya terdapat sequence diagram. Pada gambar di samping merupakan rancangan sequence diagram pada sistem e-voting yang di mana pemilihnya bertindak sebagai aktor. Pemilih yang bertindak sebagai aktor tersebut dapat melakukan proses login terlebih dahulu agar dapat menampilkan halaman input data. Apabila pemilih belum melakukan proses login, otomatis sistem akan return atau kembali pada halaman login. Setelah menginput data, sistem akan mengecek status kepemilihan. Apabila belum melakukan pemilihan, maka akan dilanjutkan pada halaman konfirmasi input data pemilihan. Apabila pemilih sudah melakukan pemilihan, sistem akan mengembalikannya pada halaman login, dan setelah pemilih menginputkan pilihannya, sistemnya akan selesai. Jadi aku ngomong aja. Jadi selanjutnya ada state machine. Pertama, pengguna akan login dan memasukkan data diri. Jika NIK-nya berhasil terverifikasi, maka akan lanjut ke memilih paslon. Dan jika pemilih sudah yakin dengan pilihannya, maka bisa disimpan. Dan berikut ada komponen diagram dari aplikasi e-voting kami. Kesimpulan, perancangan diagram UML telah disusun untuk menciptakan aplikasi e-voting. Hasil perancangan diagram ini nantinya dapat dibangun menggunakan berbagai platform karena diagram yang telah dibuat memiliki kemampuan dibaca secara universal oleh programmer yang menggunakan berbagai bahasa pemrograman. Harapannya dapat mempermudah pekerjaan programmer dalam proses pengembangan aplikasi. Saran untuk penelitian lebih lanjut adalah mengimplementasikan aplikasi yang telah dirancang. Dengan melakukan beberapa perbaikan, diharapkan aplikasi ini dapat langsung digunakan oleh pengguna dan memberikan manfaat signifikan dalam mengurangi beban kerja manusia. Next. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, yaitu tentang e-voting dengan sistem UML. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.